Oke, bagian ini kita akan bahas tentang sel elektrolisis ya. Berbeda dengan sel volta, kalau sel volta itu reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Sehingga yang kita bahas, yang kita hitung, yang kita permasalahkan adalah berapa besar potensial sel atau berapa besar energi listrik yang dihasilkan dari reaksi itu. Nah, sedangkan untuk yang bagian elektrolisis itu di sini energi listrik lah yang digunakan untuk terjadinya reaksi kimia. Karena reaksi kimia misalkan saya punya sebuah wadah gitu. Wadah ini kalau berisi zat kimia didiamkan saja maka dia tidak akan bereaksi karena di dalamnya cuma ada satu zat aja. Namun ketika dimasukkan elektroda ke dalamnya, nah ini elektroda. Jadi elektroda itu logam atau penghantar yang dimasukkan ke dalam larutan di elektrolisis maupun sel volta. Nah untuk elektroda sendiri, elektroda itu ada dua jenis. Ada yang inert, ada juga elektroda yang non inert ya. Yang inert ini cuma ada tiga, C, P, T, A. Jadi itu untuk elektroda inert. Kalau elektroda non inert itu berarti selain C, P, T, AU ya kan. Nah, apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah untuk elektroda inert itu dia tidak bisa teroksidasi. Nah, kalau elektroda non inert dia bisa teroksidasi. Nah, bedanya di situ. Oke, kita kembali ke gambar ini. Jadi, ketika ke dalam sebuah larutan kepada sebuah zat kimia dimasukkan elektroda, kita bikin sebuah sistem elektroda, kemudian ke dalamnya kita alirkan energi listrik. Energi listrik, maka di dalam larutan ini nanti akan terjadi reaksi kimia. Jadi energi listrik ini akan menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Nah, tentunya reaksi kimia di sini nanti bergantung pada zat apa yang ada di dalamnya, kemudian elektroda apa yang kita pakai. Berbeda dengan sel volta, elektrolisis ini untuk menentukan kutub positif dan negatif, kita bisa dilihat dari sumber arusnya. Di sini sumber arusnya kalau yang garis panjang itu kan kutub positif ya. Sehingga di sini nanti akan jadi bagian positif. Yang kita hubungkan dengan yang negatif akan menjadi negatif. Sehingga di sini kutub positif dan negatif akan bisa kita bolak-balik untuk sel elektrolisis ya. Bisa dibolak-balik. Nah, kalau sel volta itu ada istilah kenapa? Kalau di sel volta itu ada istilah kapan, di elektrolisis ada istilah kenapa. Nah, kenapa? Nah, ada istilah kenapa. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah maksud dari kenapa katodanya itu nanti kutub negatif kalau di sel elektrolisis. Anoda itu akan kutub positif. Jadi kalau tadi udah kita tentukan kutub positif negatif, berarti yang negatif itu katoda, yang positif itu anoda. Dan berlaku di dalam elektrokimia itu kaidah karedoks ya. Katoda itu reaksinya reduksi. Jadi ingat-ingat karet, katoda reduksi, karet. Berarti di sini nanti reaksinya oksidasi.
Sehingga nanti mekanisme reaksi di katoda dan anoda yang harus kita kuasai gitu. Oke, kita akan lihat mekanisme di anoda dan bagaimanakah kaidahnya, kita akan lihat di sini. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus bisa membedakan antara leburan dan larutan. Karena yang ada di dalam zat ini, yang ada di dalam sini bisa dalam bentuk leburan, bisa bentuknya larutan. Bedanya apa? Kalau larutan itu ada airnya, ya, ada airnya. Kalau leburan tidak ada H2O-nya, itu bedanya. Makanya kaidah di katoda itu kan umumnya adalah reduksi terhadap ion positif. Tapi catatannya gini, jika ada air berarti bentuknya larutan. Jadi untuk setiap yang bentuknya larutan, ion positif dari logam 1A, 2A, AlMn, nah dihafalin 1A ya, yang temennya natrium ya, Na+, K+, dan lain-lain itu. 2A itu ada Mg2+, ya dihafalin ya, beli mangga campur sirsak bagi rata itu Ba2+, kayak gitu. Nah, Al-nya tentunya Al3+, Mn2+. Nah, mereka ion-ion itu dia tidak akan bisa bereaksi di katoda kalau ada airnya. Nah, terus siapa yang akan bereaksi di katoda? Yang akan bereaksi di katoda ketika ada ion-ion ini adalah airnya. Reaksinya dihafalkan. H2O, 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Nah, ini reaksi ini bisa terjadi ketika kationnya dari logam 1A, 2A, AlMn, ya kan? Jadi dihafalkan 1A sama 2A. Nah, ini mekanisme reaksi di katoda. Mekanisme reaksi di katoda seperti ini. Nah, bagaimanakah reaksi di anoda? Anoda itu kan kutub positif, jadi nanti akan terjadi reaksi oksidasi. Tapi di sini untuk bagian reaksi oksidasinya kita harus lihat 3 bagian secara berurutan. Artinya kita lihat dulu pertama elektroda. Ya, jadi elektrodanya bisa bereaksi enggak gitu kan ya. Nah, siapakah elektroda yang bisa bereaksi? Elektroda yang bisa bereaksi berarti dia harus elektrodanya yang non inert. Contohnya perak. Jadi selain CPTAU, ketika elektrodanya selain CPTAU, maka dia akan teroksidasi. Artinya misalkan nanti Fe, misalkan dia nanti Fe, nah besi dia juga akan menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron seperti itu. Jadi selain elektroda inert CPTAU, dia akan teroksidasi. Namun ketika elektrodanya nanti CPTAU, maka kita harus lihat anion. Ya, jadi kita melihat anion itu setelah lihat elektrodanya. Anion siapa yang bisa bereaksi? Anion yang bisa bereaksi itu seperti Cl-, Br-, I-, OH- kayak gitu ya. Nah, misalkan Cl- nanti berarti jadi 2 Cl- menjadi Cl2. Ya, kenapa harus 2? Karena Cl-nya 2 plus 2 elektron. Nah, namun hati-hati ketika ketemu dengan anion oksi SO4 2-, NO3-, PO4 3-. Ini anion oksi seperti ini dia tidak bisa bereaksi. Nah, kalau ketemu anion oksi, ya, maka kita harus lihat air. Ya, air itu kita lihat terakhir untuk anoda. Ya, anoda. Jadi air kita lihat kalau elektrodanya tidak bisa bereaksi, kemudian anionnya juga tidak bisa bereaksi, nah barulah kita lihat H2O, ya kan. H2O akan teroksidasi terakhir. Nah, kalau yang lainnya sudah tidak bisa. Nah, mekanisme reaksinya silahkan dihafal ya. 2H2O menghasilkan 4H+ plus 4 elektron ditambah O2. Ya, jadi silahkan dihafalkan mekanisme reaksi H2O di anoda dan juga H2O di katoda. Nah, katoda itu hasilnya OH, kalau anoda itu hasilnya asam H+. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Misalkan ada elektrolisis larutan NaCl.
Kalau dia itu larutan NaCl berarti yang ada di dalam sini itu ada Na plus dan Cl min. Bentuknya larutan. Larutan pasti ada H2O-nya. Nah, gitu. Jadi komponen yang ada di dalam larutan ada 3 ini. Na plus, Cl min, dan H2O. Nah, apa yang akan terjadi di anoda dan katoda itu berdasarkan zat yang ada di sini. Kalau kita lihat, nah misalkan kita mau mulai dari katoda dulu. Katoda itu fokusnya ke ion positif. Nah, tapi hati-hati juga dengan H2O yang ada. Kenapa seperti itu? Ternyata di sini Na itu golongan 1A. 1A tidak bisa bereaksi karena ada air. Beda hal nanti kalau misalkan bentuknya bukan larutan tapi leburan. Nah, misalkan saya gambar di sini, misalkan leburan NaCl. Leburan NaCl itu di sini cuma ada Na plus dan Cl min aja. Jadi ketika nanti di elektrolisis yang akan bereaksi di katoda itu langsung Na plus tambah elektron menjadi Na. Tapi kalau di sini nanti ada H2O-nya karena bentuknya larutan, maka yang bereaksi H2O. 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Nah, seperti itu. Nah, ini bedanya. Jadi bedanya antara leburan dan larutan seperti ini. Kemudian di anoda gimana? Anoda, kalau anoda berarti fokus kita ke bagian elektroda ini. Kalau misalkan elektroda yang dipakai PT itu kan termasuk elektroda inert, maka PT tidak bisa bereaksi. Nah, yang akan bereaksi anionnya. Anion di sini ada Cl min. Berarti nanti 2 Cl min menjadi Cl2 plus 2 elektron. Namun misalkan anoda yang dipakai misalkan pakainya magnesium misalkan gitu, Mg. Ya, jadi logam di sini yang dipakai misalkan Mg gitu. Nah, Mg itu bukan inert, non inert, maka langsung tanpa lihat anionnya apa, langsung dia teroksidasi. Mg berubah menjadi Mg2 plus ditambah 2 elektron. Nah, seperti itu. Jadi ini bedanya elektrolisis bentuk larutan dan leburan, kemudian yang elektrodanya inert dan non inert. Satu lagi elektrolisis larutan AgNO3 ya, perak nitrat dengan elektroda karbon. Jadi yang perlu kita perhatikan wujudnya dulu apa gitu. Oh, wujudnya larutan, berarti dia itu mengandung H2O. Kemudian di sini AgNO3 berarti Ag plus ditambah NO3 min. Ag plus tambah NO3 min. Kemudian di sini elektrodanya C itu inert. Nah, gitu. Nah, ini komponen-komponen yang harus kita ketahui untuk membuat reaksi di anoda dan katoda. Oke, kita mulai dari reaksi di katoda. Kalau katoda fokuskan ke ion negatif, ion positif. Ag perak itu bukan 1A, bukan 2A, bukan Al, bukan Mn. Berarti ketika dia bukan 1A, bukan Al, bukan Mn, bukan 2A, maka kita nggak peduli H2O-nya. Dia sendiri yang langsung akan bereaksi. Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Jadi ketika bukan 1A, 2A, Al, Mn, maka ion positifnya langsung akan bereaksi. Kemudian anodanya, Nah, kalau anoda kita lihatnya dari elektroda. Elektrodanya inert, berarti tidak bisa. Barulah lari ke anion. Anionnya ada O-nya, berarti oksi, nggak bisa juga. Nah, kalau elektroda sudah tidak bisa, anion nggak bisa, barulah H2O dilihat untuk anoda. Oke, berarti yang akan bereaksi anoda karena
elektrodanya nggak bisa, anionnya nggak bisa, pasti H2O yang akan bereaksi. 2H2O menjadi 4H plus ditambah 4 elektron ditambah O2. Jadi ini reaksi yang terjadi ketika kita melakukan elektrolisis AgNO3 dengan elektroda C.